Shalom, perkenalkan nama saya Abelia Putri dengan NIM 210710101404. Kami dari kelompok 7. Shalom teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Carolina Sitorus dengan NIM 2108103011070. Nama saya Lian Cemanulang dengan NIM 210910101087. Shalom semua, perkenalkan nama aku Daniel Prayoga Simamura dengan NIM 210710101016. Kami selaku kelompok 7 mengangkat sebuah topik yang berjudul larangan ibadah yang berimbas pada kerukunan antara umat beragama. Adapun kronologi atau akar permasalahan dari topik ini adalah sebagai berikut. Adanya larangan ibadah yang terjadi di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur, di mana larangan ini adalah larangan untuk memakai rumah sebagai tempat ibadah umat Kristen yang dilakukan oleh salah satu seorang warga, di mana warga tersebut bernama H. Sumarsi atau biasa disebut dengan panggilan Sumarni, selaku kepala desa setempat, di mana pihak warga memprotes adanya kegiatan yang akan dilakukan oleh Sumarni tersebut tertanggal 21 September 2020. Pada kejadian ini ada 2 poin yang ditegaskan melalui surat. Pada poin yang pertama, Sumarni dilarang mendirikan bangunan rumah sebagai bentuk eksistensi perwujudan kegiatan ibadah umat Kristen. Apabila maksud dari pembangunan yang dilakukan oleh Sumarni adalah untuk renovasi saja atau bangunan rumah saja, maka silakan dilanjutkan. Tetapi apabila maksud dan tujuannya dengan mencirikan atau membangun sebagai tempat ibadah umat Kristen, misalkan mencirikan tanda salib, maka harus dihentikan. Pada poin yang kedua, Sumarni dilarang membangun kegiatan atau doa bersama selaku di Kecamatan Bangsal tersebut. Karena kejadian ini menyebabkan berimbasnya ketidakrukunan antara umat beragama, di mana pihak desa mengklaim dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Sumarni ini menyebabkan kerusuhan atau keresahan bagi tiap-tiap warga yang tinggal di desa Ngastemi setempat. Bagaimana cara mencegah dan juga menanggulangi hal itu tidak terjadi? Yang pertama, kita harus menerima adanya perbedaan. Menerima adanya perbedaan di sini, kita hidup di Indonesia memiliki negara yang multikultural di mana banyak sekali perbedaan baik dari segi suku, ras, budaya, bahasa, dan juga agama. Di situ pula kita harus memiliki pemikiran yang open minded di mana tidak boleh memiliki pemikiran yang close minded, dan itu juga harus kita sosialisasikan terhadap lingkungan sekitar kita untuk menghargai dan juga menghormati kebebasan ataupun hak yang dimiliki orang lain, baik dari segi apapun itu, terlebih kebebasan dalam memeluk agama, karena setiap orang memiliki hak untuk memilih agama yang mereka anut. Di situ juga kita harus bisa menerima dan menghargai apapun yang mereka lakukan. Yang berikutnya yaitu mengenai kondisi kerukunan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Agama per tahun 2021, kondisi kerukunan di Indonesia semakin membaik, sebab semakin banyak umat beragama yang hidup rukun satu sama lain. Namun tentu saja kondisi ini belum dapat dikatakan ideal, sebab ciri-ciri kerukunan yang ideal yaitu yang pertama saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hubungan baik antar umat beragama, antar suku, serta antar sesama manusia, serta menghindari penyelesaian konflik dengan kekerasan dan juga demonstrasi. Ciri-ciri tersebut belum dapat kita temukan di Indonesia secara menyeluruh. Kita masih sering menemukan kekerasan dan juga keributan antar umat beragama dan antar suku. Oleh karena itulah, kondisi kerukunan di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan ideal. Namun, hubungan dan juga kerukunan antar umat beragama yang semakin membaik dapat dijadikan sebagai acuan untuk semakin meningkatkan kerukunan di Indonesia agar dapat mencapai kata kerukunan yang ideal. Yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di negara ini yaitu memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama. Yang kedua, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia. Yang ketiga, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Yang keempat, menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain. Yang kelima, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Dan jika dikaitkan pada teologi inklusivisme, upaya dalam mewujudkan kerukunan dalam umat beragama di Indonesia tidak membeda-bedakan antara agama kita sendiri dengan agama yang lain, tidak menganggap
bahwa agama umat lain adalah agama yang salah dan harus menganggap bahwa agama lain juga agama yang baik tanpa menjelek-jelekannya. Tetapi kita sebagai umat Kristen harus tetap beranggapan bahwa agama Kristen adalah agama yang terbaik dari agama yang baik, karena kita sudah menjadi umat Allah dan sudah mengimani firman Tuhan sejak lama. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah Alkitab menjadi sumber dasar bagi kehidupan umat Kristiani untuk saling bertoleransi dengan agama-agama lain. Seseorang yang Kristen haruslah seseorang yang mampu berhidup rukun dan bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka, bahkan harus berbuat baik kepada mereka. Sama seperti ketika kita mendengar dan juga membaca dari Mazmur 133 ayat 1-3, yang dimana intinya kita harus menghormati dan juga alangkah baiknya bahwa kita diam dengan saudara-saudara kita, hidup dengan rukun supaya berkat-berkat dari Tuhan juga tercurah atas hidup kita. Untuk itu, marilah kita sama-sama saling hidup rukun walaupun dalam konteks agama yang berbeda. Namun kita dapat mengaitkannya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena ketika kita menghargai agama lain dan mencintai agama kita sendiri, atau menerapkan di dalam diri seperti teologi inklusivisme, maka akan terciptanya betapa indahnya keanekaragaman ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.